Evolusi. Teori evolusi, sebuah konsep ilmiah yang telah memicu rasa ingin tahu manusia selama berabad-abad. Dari fosil kuno hingga penelitian DNA modern, evolusi menawarkan pandangan mendalam tentang bagaimana kehidupan di bumi berkembang dan berubah. Sejak dicetuskannya teori ini, berbagai argumen tanggapan terus bermunculan, baik memuja maupun menghujat. Evolusi menjadi perdebatan antar ilmu pengetahuan, kepercayaan, dan sudut pandang lainnya. 6 siswa telah melakukan perjalanan pengetahuan, menggali fakta, mengeksplorasi berbagai sumber, dan menyusun pemahaman tentang evolusi dari berbagai perspektif. Apa saja yang telah mereka temukan? Mari kita simak bersama. Fadel, apa sih yang kamu ketahui tentang evolusi? Eits, jangan dulu bahas tentang evolusi. Pertama-tama kita bahas dulu tentang asal-usul dari makhluk hidup. Kamu tahu nggak tentang itu? Enggak, memang gimana sih? Yuk, kita cari tahu. Asal-usul dari makhluk hidup itu sangat banyak sekali teorinya. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu teori-teori tersebut. Teori yang pertama yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, aneh kan? Tapi begitulah pandangan orang-orang pada masa lampau. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja. Contohnya, bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur? Ya karena mereka melihat makhluk hidup muncul dari lumpur. Bagaimana juga mereka berpikir bahwa cacing berasal dari tanah? Ya, karena mereka melihatnya di dalam tanah. Seperti yang terlihat dari isi teorinya, penganut teori abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau, seperti Aristoteles yang hidup dari 384 hingga 322 sebelum Masehi. Awal kemunculan teori ini adalah saat Aristoteles meletakkan sepotong daging di tempat terbuka. Perlahan-lahan, daging itu membusuk dan muncullah larva lalat. Kejadian inilah yang membuat Aristoteles berpendapat kalau makhluk itu berasal dari benda mati. Nah, setelah kita membahas teori abiogenesis, kemudian kita akan membahas teori yang sebaliknya, yaitu teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Adapun para ilmuwan yang menyatakan teori ini, diantaranya Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Yang pertama, ada pengamatan dari Francesco Redi. Francesco Redi adalah seorang dokter dan ahli biologi. Ia menjadi orang pertama yang melakukan percobaan untuk menyanggah teori abiogenesis. Redi membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam 2 buah toples. Toples tanpa penutup atau terbuka, dan toples dengan penutup. Setelah beberapa hari diamati, muncul larva di daging dalam toples yang terbuka. Sementara daging di toples yang tertutup tetap bersih. Redi pun berkesimpulan bahwa belatung tersebut berasal dari lalat-lalat yang masuk ke dalam toples dan bertelur di sana. Tidak berhenti sampai di situ, Redi kembali membuat percobaan untuk meyakinkan kesimpulannya. Dia memodifikasi toples yang digunakan dengan membuat tutup yang terbuat dari kain kasa. Hal ini dilakukan agar udara dari luar bisa masuk dan terjadi pembusukan daging. Tetapi, lalat tidak dapat masuk, sehingga mencegah munculnya telur lalat. Hasilnya, daging tersebut membusuk dan tidak ada larva yang lahir. Nah, untuk teori yang ketiga yaitu teori evolusi kimia atau neobiogenesis. Teori neobiogenesis atau teori evolusi kimia menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari senyawa organik. Teori ini berasal dari hipotesis 2 orang ilmuwan asal Inggris, yaitu Oparin dan Haldane pada 1920. Keduanya berpendapat kalau laut yang baru terbentuk mengandung molekul sederhana yang melimpah. Dari molekul sederhana ini, terbentuklah molekul-molekul yang lebih kecil sebagai cikal bakal munculnya kehidupan. Namun teori ini belum bisa dibuktikan. Nah, pada tahun 1953, Harold Urey dan muridnya yaitu Stanley Miller baru saja menyempurnakan teori tersebut. Mereka membuat eksperimen dengan menciptakan atmosfer bumi primitif, ditambah dengan campuran gas-gas seperti metana, amonia, hidrogen, dan uap air.
Selanjutnya, Urey dan Miller memanfaatkan aliran listrik sebagai sumber pengganti cahaya matahari dan kilat. Dalam beberapa hari, percobaan tersebut menghasilkan senyawa organik yang terdiri dari urea, asam asetat, asam laktat, dan asam amino. Dari percobaan ini, mereka menyimpulkan kalau terbentuknya makhluk hidup adalah dari senyawa organik. Sangat mungkin terjadi, namun prosesnya membutuhkan waktu jutaan hingga sampai pada penciptaan makhluk hidup yang paling sederhana. Dari percobaan ini, mereka menyimpulkan kalau terbentuknya makhluk hidup dari senyawa organik sangat mungkin terjadi. Namun, prosesnya membutuhkan waktu jutaan tahun hingga sampai pada penciptaan makhluk hidup yang paling sederhana. Nah, kemudian, teori yang keempat yaitu teori panspermia yang menyatakan bahwa benih-benih kehidupan sudah ada dan tersebar di seluruh alam semesta. Jadi mereka menganggap kalau organisme mikroskopis itu berasal dari luar angkasa, misalnya asteroid, atau planet lain yang berdekatan dengan bumi seperti Venus atau Mars, kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Namun, teori ini lebih bersifat spekulatif, karena belum ada cara untuk membuktikannya. Sehingga banyak juga yang berpendapat bahwa teori panspermia itu tidak bisa dianggap sebagai hipotesis, apalagi teori. Nah, kemudian teori yang terakhir, yaitu teori penciptaan. Nah, pada teori ini, para ilmuwan ini sudah menyerah atau sebagiannya sudah bingung mengenai banyaknya sekali kemungkinan yang bisa terjadi mengenai penciptaan dari makhluk hidup atau asal-usul dari makhluk hidup. Untuk itu, sebagian ilmuwan tetap percaya kepada kitab suci mereka atau agama mereka yang menjelaskan bahwa makhluk hidup berasal atau diciptakan oleh Tuhan. Nah, itu merupakan 5 teori asal-usul makhluk hidup. Terima kasih. Andini, apa sih yang kamu tahu tentang evolusi? Nah, jadi aku tahu beberapa mengenai evolusi nih. Nah, jadi salah satunya yaitu ada penyebab evolusi. Nah, evolusi dapat terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik ini pada dasarnya terjadi karena adanya mutasi gen, rekombinasi gen, hanyutan gen, dan aliran gen. Nah, yang pertama yaitu ada mutasi gen. Mutasi gen adalah perubahan acak dalam DNA yang dapat memperkenalkan sifat-sifat baru dalam populasi. Mutasi ini dapat bersifat menguntungkan, merugikan, ataupun netral. Yang selanjutnya yaitu ada rekombinasi gen. Nah, ini adalah proses yang terjadi saat reproduksi seksual di mana gen dari kedua induk ini digabungkan. Yang selanjutnya yaitu ada aliran gen, yaitu perpindahan dari satu populasi ke populasi yang lain, misalnya melalui migrasi individu. Hal ini dapat memperkenalkan alel baru ke dalam populasi dan mengubah frekuensi alelnya. Kemudian ada seleksi alam. Nah, seleksi alam ini merupakan sebuah proses yang menyebabkan sifat terwaris yang berguna untuk keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi lebih umum dalam suatu populasi. Yang terakhir yaitu ada hanyutan genetik. Hanyutan genetik merupakan sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat suatu populasi. Hanyutan genetik ini dihasilkan oleh probabilitas yang dilihat dari apakah suatu sifat ini akan diwariskan ketika suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Upi, apa yang kamu ketahui tentang teori evolusi? Aku tahu 2 teori dari Lamarck dan juga Darwin. Oh, Darwin itu orang yang pertama mencetus teori evolusi ya? Bukan, sebelum Darwin sebenarnya udah banyak ahli yang mencetuskan teori-teori evolusi. Contohnya itu ada Anaximander pada tahun 500 sebelum Masehi. Anaximander ini sering disebut sebagai evolusionis pertama. Menurutnya, manusia itu berevolusi dari makhluk akuatik seperti ikan yang pindah ke darat. Selanjutnya ada Empedocles. Beliau mengatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur dan tumbuhan, kemudian berubah menjadi hewan. Kemudian ada kakeknya Charles Darwin nih, namanya Eramus Darwin. Dalam prosanya yang berjudul Zoonomia, menyatakan bahwa kehidupan berasal dari awal mula yang sama dan bahwa respon fungsional akan diwariskan kepada keturunannya. Oke, sekarang kita bahas Lamarck ya. Jadi, Lamarck pada saat itu melihat catatan fosil yang tengah berkembang.
Kemudian, Lamarck juga menyadari adanya kesamaan organ pada berbagai spesies yang berbeda. Hal ini mendorongnya untuk meneliti mengenai teori evolusi. Lamarck menerbitkan bukunya pada tahun 1809. Bukunya itu berjudul Filosofi Zoologi. Lamarck dalam teorinya menyatakan bahwa organ organisme akan beradaptasi dengan lingkungannya. Di sini berlaku use and disuse. Maksudnya, organ yang sering digunakan makin lama akan berkembang menyesuaikan lingkungannya, sehingga organ tersebut sesuai untuk digunakan pada lingkungannya. Sedangkan organ tubuh yang tidak digunakan akan menyusut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna atau modern dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Nah, perubahan organ tubuh ini akan diwariskan kepada keturunannya. Contoh yang diambil oleh Lamarck yaitu leher jerapah. Menurut Lamarck, jerapah itu awalnya berleher pendek. Lehernya ini memanjang karena berusaha menggapai daun di pohon tinggi. Nah, leher yang memanjang ini akan diwariskan kepada keturunannya, sehingga saat ini kita mengenal jerapah dengan leher panjang. Tapi, teori Lamarck ini ditolak oleh para naturalis Inggris. Mereka percaya bahwa alam adalah cerminan dari rancangan Tuhan yang penuh belas kasih. Bagi mereka, Lamarck tampaknya mengklaim bahwa alam adalah hasil dari kekuatan purba yang buta. Selain ditolak karena atas dasar agama, Lamarck juga ditolak oleh para ilmuwan karena kurangnya ketelitian deduktif dalam argumennya. Oke, sekarang kita bahas teorinya Darwin dalam buku On the Origin of Species. Teori evolusi Darwin berkembang pesat pada abad ke-19. Saat itu, ia berusia 20 tahunan, melakukan pelayaran menggunakan kapal HMS Beagle pada tahun 1831 dengan tujuan untuk mengamati keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Beagle merapat di Kepulauan Galapagos, sekitar 1000 km dari pantai Amerika Selatan. Di sana Darwin menemukan burung finch. Nah, uniknya, setiap spesies finch menunjukkan adaptasi morfologis yang berbeda, tergantung pada sumber makanan yang tersedia di pulau masing-masing. Misalnya nih, spesies seperti Geospiza magnirotris memiliki paruh besar dan kuat untuk memecah biji-bijian. Sementara, spesies Certhidea olivaceae memiliki paruh yang lebih ramping untuk menangkap serangga. Darwin berhipotesis bahwa semua burung finch di Galapagos berasal dari nenek moyang yang sama di Amerika Selatan. Proses migrasi dan isolasi geografi menyebabkan spesies ini beradaptasi dengan lingkungan baru mereka. Hasil pengamatannya terdokumentasikan dalam bukunya The Origin of Species yang diterbitkan pada tahun 1859. Bila ditinjau sekilas, teori Darwin dan Lamarck tidak jauh berbeda karena sama-sama menggunakan konsep adaptasi. Namun sebenarnya, teori Lamarck dan Darwin ini sangat berbeda loh. Kita ambil contoh kasus jerapah berleher panjang. Menurut Lamarck, semua nenek moyang jerapah itu berleher pendek, kemudian menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga lehernya menjadi panjang, dan sifat leher panjang ini akan diturunkan kepada keturunannya. Tapi menurut Darwin, jerapah itu ada yang berleher pendek dan berleher panjang. Jerapah dengan leher panjang ini kan lebih cocok dengan lingkungannya, sehingga mereka jadi lebih lestari. Sementara jerapah yang berleher pendek akan musnah karena tidak sesuai dengan lingkungannya. Oleh karena itu, akan lebih banyak jerapah berleher panjang dibandingkan dengan jerapah yang berleher pendek. Konsep Darwin ini disebut seleksi alam. Seleksi alam adalah proses di mana makhluk hidup dengan sifat yang berbeda-beda bersaing untuk bertahan hidup. Perbedaan sifat ini muncul karena adanya mutasi acak pada gen makhluk hidup. Mutasi ini bisa diwariskan kepada keturunan mereka. Lingkungan tempat makhluk hidup tinggal menentukan apakah perubahan gen itu menguntungkan atau merugikan. Makhluk hidup yang memiliki sifat yang cocok dengan lingkungan biasanya lebih mudah bertahan hidup dan memiliki lebih banyak keturunan dibandingkan dengan yang sifatnya kurang cocok. Ini sesuai kan dengan contoh kasus jerapah tadi? Tapi,
Konsep evolusi Darwin ini seharusnya terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama, ratusan ribu hingga jutaan tahun. Padahal pada saat itu, para ahli geologi berpendapat bahwa bumi baru berusia 6.000 tahun. Oleh karena itu, teori Darwin tidaklah mungkin terjadi. Kemudian jawaban muncul dalam buku karya Charles Lyell berjudul Principles of Geology. Lyell berpendapat bahwa permukaan bumi terbentuk melalui proses bertahap dalam jangka waktu yang lama, sehingga teori evolusi Darwin bisa saja terjadi. Sampai saat ini, teori evolusi Darwin menjadi dasar teori sintesis evolusioner modern. Selanjutnya, Darwin menyatakan bahwa semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama. Pada tahun 1871, Darwin kembali mengeluarkan buku dengan judul The Descent of Man. Dalam buku ini, Darwin membahas asal-usul manusia, menyatakan bahwa manusia dan kera memiliki nenek moyang yang sama. Darwin menggunakan bukti fosil dan pengamatan morfologi untuk mendukung teorinya. Ia menyimpulkan bahwa manusia adalah bagian dari proses evolusi yang lebih besar, meskipun tidak semua jawaban tentang asal-usul manusia ditemukan saat itu. Nah, itu dua teori yang aku tahu. Oke, terima kasih banyak Uvi. Sama-sama. Amanda, apa sih yang kamu ketahui tentang evolusi? Aku tahu beberapa bukti adanya evolusi. Oh, kayak penemuan fosil ya? Iya benar, itu salah satu bukti adanya evolusi. Nah, fosil itu adalah istilah untuk tumbuhan atau hewan yang telah membatu. Fosil ini mampu menguak tabir kehidupan pada masa lampau. Kehidupan masa lampau berbeda dengan kehidupan pada masa sekarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perbedaan struktur antara tubuh hewan atau tumbuhan yang telah menjadi fosil dengan yang masih ada sekarang. Fosil juga menunjukkan transisi bentuk kehidupan dari waktu ke waktu. Contohnya, perkembangan kuda merupakan contoh yang paling dikenal untuk menerangkan adanya perubahan-perubahan bentuk dari waktu ke waktu. Yang kedua yaitu adanya perbandingan embriologi. Semua anggota vertebrata dalam perkembangan embrionya menunjukkan adanya persamaan. Nah, adanya persamaan perkembangan pada semua golongan vertebrata menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antar organisme yang dapat menjadi petunjuk adanya evolusi. Yang ketiga yaitu biogeografi. Penyebaran hewan dan tumbuhan di berbagai daerah merupakan pendukung kuat adanya evolusi. Perjalanan Darwin ke Kepulauan Galapagos telah membuahkan bukti bahwa pada pulau-pulau yang berdekatan ditemukan jenis hewan yang mirip. Dari keanekaragaman burung yang terdapat di pulau tersebut, diketahui adanya persamaan dasar, yakni bahwa burung-burung tersebut adalah burung finch atau sejenis burung penyanyi. Menurut Darwin, fenomena ini adalah suatu bukti bahwa burung-burung finch tersebut berasal dari nenek moyang finch yang berasal dari Amerika Selatan. Burung finch tersebut telah mengalami evolusi karena secara kebetulan mencapai pulau-pulau di wilayah Galapagos yang kondisi alamnya berbeda dengan daerah asal burung tersebut. Yang keempat, adanya... Bentar. Kok banyak banget sih? Emang ada berapa? Yang aku temuin sih baru 6. Gimana, mau lanjut dijelasin nggak? Mau. Oke, aku lanjut ya. Jadi yang keempat yaitu adanya organ vestigial. Pada manusia dan beberapa jenis hewan dapat dijumpai berbagai alat tubuh yang tidak berfungsi. Organ-organ ini diwarisi dari nenek moyang mereka dan perlahan-lahan menjadi peninggalan karena tidak digunakan. Erwin de Siem, seorang ahli anatomi berkebangsaan Jerman, pada tahun 1880 mencatat kira-kira ada 185 organ peninggalan pada tubuh makhluk hidup. Beberapa organ peninggalan yang dijumpai pada tubuh manusia, misalnya otot penggerak telinga, usus buntu, dan tulang ekor. Yang kelima yaitu variasi individu dalam satu keturunan. Nah, apakah kalian pernah menemukan ada dua individu yang sama persis? Nah, di dunia ini tidak pernah dijumpai dua individu yang identik atau sama persis.
Bahkan anak kembar sekalipun pasti mempunyai suatu perbedaan. Demikian juga dengan individu-individu dalam satu spesies. Dan perbedaan-perbedaan tersebut antara lain pada warna kulit, ukuran, berat, fisiologi, dan kebiasaan. Antara individu-individu dalam satu spesies terdapat variasi. Kenapa sih bisa terjadi variasi? Nah, faktor penyebab terjadinya variasi adalah faktor dalam berupa gen dan faktor luar seperti makanan, keadaan tanah, suhu, dan lain-lain. Variasi di dalam satu spesies dalam perkembangan berikutnya akan menurunkan keturunan yang berbeda. Variasi yang berkembang cepat dan jika dilakukan selama bertahun-tahun akan menghasilkan varian yang semakin berbeda dengan moyangnya. Dan jadi dapat disimpulkan bahwa adanya variasi merupakan petunjuk adanya evolusi yang menuju terbentuknya spesies-spesies baru. Yang terakhir yaitu homologi organ tubuh. Dan berbagai makhluk hidup yang kelihatannya sangat berbeda ternyata masih menunjukkan unsur persamaan. Apabila kita amati struktur organ gerak bagian depan dari vertebrata, ternyata masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Pada manusia untuk memegang, pada burung dan kelelawar untuk terbang, dan pada kuda untuk berjalan dan berlari. Bentuk asal organ tersebut sama, tetapi fungsinya berbeda. Nah, organ-organ dari berbagai makhluk hidup yang mempunyai bentuk asal sama dan selanjutnya berubah struktur sehingga fungsinya berbeda disebut homolog. Kebalikan dari homolog adalah analog, yaitu organ-organ yang fungsinya sama tanpa memperhatikan asalnya. Contohnya sayap serangga analog dengan sayap burung. Keduanya berfungsi untuk terbang, tetapi asalnya atau bentuknya berbeda. Nah, jadi itu beberapa bukti-bukti adanya evolusi. Oh gitu ya. Makasih ya. Oke, Aib, apa sih yang kamu tahu tentang teori evolusi? Aku tahu dua teori evolusi yang dipaparkan oleh Weismann dan Xavier. Wah, boleh dijelasin nggak? Boleh. Teori Weismann yaitu teori plasma germinal, yaitu Weismann mengembangkan konsep bahwa pewarisan sifat hanya melalui sifat gamet atau sifat perkawinan seperti sperma, ovum, dan tidak melalui sel somatik atau sel tubuh. Hal ini membuktikan bahwa sel-sel tubuh yang dipenuhi oleh lingkungan tidak dapat diwariskan kepada keturunan. Untuk membuktikan teorinya, Weismann melakukan eksperimen dengan memotong ekor tikus dan mengawinkan mereka. Ia menemukan bahwa keturunan tikus tersebut tetap memiliki ekor normal, meskipun induknya tidak memiliki ekor. Percobaan ini dilakukan hingga 21 generasi. Dan hasilnya tetap sama, menunjukkan bahwa sifat diperoleh selama hidup tidak diwariskan. Selanjutnya itu Weismann berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui mutasi acak pada gamet yang merupakan satu sumber variasi genetik yang dapat diseleksi oleh seleksi alam. Dengan demikian, proses evolusi lebih berkaitan dengan faktor genetik daripada perubahan yang disebabkan oleh lingkungan. Dalam pandangan Weismann, sifat-sifat yang diwariskan diatur oleh gen-gen tertentu. Misalnya dalam kasus jerapah, panjang leher ditentukan oleh gen yang bersifat dominan atau resesif. Jerapah berleher panjang memiliki gen dominan, sementara jerapah berleher pendek memiliki gen resesif. Hal ini menyanggah teorinya Lamarck. Selanjutnya yang kedua yaitu teori Cuvier sama dengan Weismann yang menentang teorinya Lamarck. Menurut Cuvier, setiap spesies begitu sempurna, terkoordinasi, baik secara fungsi maupun secara struktur, sehingga tidak mungkin bisa bertahan menghadapi perubahan yang berarti. Cuvier percaya bahwa hewan-hewan diciptakan dalam kelompok yang berbeda dan tetap. Menurut Cuvier, Lamarck tidak bisa membuktikan adanya transformasi spesies, sedangkan Cuvier bisa menunjukkan dari bukti-bukti yang ada dibawa kembali ke Prancis oleh tentara Napoleon. Bukti-bukti ini memperlihatkan bahwa hewan peliharaan tidak berubah sejak zaman Mesir kuno. Dia menunjukkan bahwa lenyapnya berbagai jenis hewan adalah karena hewan tersebut punah, bukan karena berubah menjadi spesies baru.
Xavier juga dapat menunjukkan bahwa dokumen fosil justru menentang evolusi dan bukan mendukungnya. Dia mengatakan bahwa jika spesies memang berubah secara bertahap, kita seharusnya bisa menemukan jejak perubahan antara fosil, planeterium, dan spesies yang ada. Sekarang harusnya ada bentuk di antaranya, tapi ini tidak pernah ada. Hingga sekarang pernyataan Xavier masih belum terbantah, meskipun berjuta-juta fosil baru telah ditemukan sejak zaman Xavier. Xavier dan Lamarck juga tidak sepaham mengenai berbagai kehidupan dimulai. Lamarck percaya adanya permunculan spontan, yaitu bahwa kehidupan bisa berasal dari benda tak bernyawa. Namun Xavier menunjukkan bahwa kehidupan selalu berasal dari kehidupan. Kita melihat kehidupan dialihkan tapi tidak pernah diciptakan. Sampai hari ini tidak pernah ditemukan adanya kehidupan yang berasal dari yang non-hidup. Meskipun begitu, kaum evolusionis bersikukuh bahwa hal ini pasti. Ataya, apa sih yang kamu tahu tentang evolusi? Nah, evolusi itu sendiri sebenarnya sangat bertentangan dalam berbagai agama loh. Contohnya saja di agama Islam, asal-muasal manusia dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 12-14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia yakni dari dua bahan utama, yaitu tanah dan air. Dan dari hal itu pula Allah menegaskan bahwa sekalinya diciptakan manusia akan seterusnya tetap menjadi manusia dan tidak dapat berbentuk. Oh gitu ya. Ada dalil yang lain nggak tuh? Ada, yaitu surat Atin ayat keempat yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Nah, jadi kalau menurut pandangan Islam, evolusi itu nggak ada, Pi. Oh gitu ya. Oke, makasih banyak Ataya. Oke, sama-sama. Dadah. Jadi, bagaimana pandanganmu tentang evolusi?